Assalamualaikum. Kita sama-sama coba ya. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percayalah, ini adalah tag kedua ya. Jadi kita bahas apa ya? Kita bahas loli ya, yang lagi happening. Karena jujur kejadian loli itu banyak ngasih insight buat aku pribadi sebagai anak, sebagai ibu, gitu loh, ya kan? Sebagai anak. Loli Nikita kan? Loli Nikita Mirzani, ya. Bukan loli yang kecil itu, bukan? Kan ada dua. Bukan. Nah, yang harus kita ingat adalah bahwa apapun kejadiannya, kejadian yang besar, kejadian yang orang lain lihat meledak, itu pasti nggak tiba-tiba meledak, gitu kan? Pasti ada awalnya dulu, pasti ada hal kecil yang terus berulang, ada banyak kejadian di belakangnya sampai akhirnya jadi seperti ini bom waktu, gitu loh. Jadi kayak bola salju kan, dari yang kecil ngegorolong ke apa bahasa Indonesianya? Ngegelinding jadi besar. Ada yang videonya menggeling ding. Kita ketawa aja ya. Tolong hargai suami saya, oke? Ya. Ini biding. Ya kan? Pasti ini tuh bukan ujuk-ujuk. Sama kayak balon. Kalau dari POV si lolinya dulu. Ya, balon itu akan meledak ketika dia ditiup udah jadi besar baru meledak. Nggak ada balon yang masih kecil, yang karetnya masih tebal meledak, gitu. Kecuali semua ada prosesnya. Kalau mau meledak juga sama ada prosesnya. Sama kan, masa Pak, prosesnya ada juga. Biarin lah ya gitu kan. Kalau kita mau lihat, kita perspektifnya dari seorang loli ya, tidak mudah jadi seorang loli, gitu kan? Kenapa nggak mudahnya? Dari image ibunya, image yang dibangun ibunya juga mungkin buat seorang anak yang punya ibu Nikita Mirzani juga nggak mudah. Image yang terbentuk di lingkungan dan yang memang dibentuk oleh Nikita Mirzani, gitu kan? Ya kan? Karena ada yang image yang itu mah orang aja, tapi ibu aku enggak, gitu kan? Tapi kan banyaknya ya, maksudnya gini, correct me if I'm wrong gitu ya. Banyaknya memang Nikita Mirzani juga mendeklarasikan, ini kan, ya emang gue mah kayak gini, gitu kan? Emang gue mah misalnya ceplos, gitu kan? Terus misalnya ada yang masalah apa, dia ikut mengomentari dengan caranya, gitu kan? Gitu. Itu pasti tidak mudah, gitu kan? Dari yang lolinya mungkin yang udahlah ibu gue emang gitu, udahlah ya, lama-lama mungkin ada, semakin dia gede, semakin dia melihat dunia luar, semakin dia banyak berinteraksi dengan dunia luar, gitu kan, semakin dia mulai menjalin hubungan dengan lawan jenis, itu kan akan ada efeknya, gitu kan. Oh, loli tuh anaknya Nikita Mirzani ya, gitu kan, kayak gitu kan, gitu loh. Itu nggak mudah, gitu kan, itu nggak mudah. Terlepas cerita di belakang kalau Nikita Mirzani itu kan sebetulnya orangnya baik. Aku yakin karena dia perempuan yang sebegitu struggle-nya loh, untuk bertanggung jawab. Beramalnya juga kan, beramalnya banyak, dan minimal untuk anak-anak dia begitu struggle-nya, bertanggung jawab untuk anak-anaknya. Balik lagi kalau dari POV ibunya, ya cara dia untuk berjuang untuk hidup begitu. Iya, gitu kan. Nah, untuk itu kan dari perspektif sebagai loli ya, gitu kan. Ada kemarahan yang mungkin ditahan, ada kekecewaan yang ditahan. Nah, itu balik lagi. Semarah-marahnya anak, seberani-beraninya anak yang seberani apa sih sama ibunya,
ya kan, pasti ada yang ditahan. Sekali, dua kali ditahan. Lama-lama ketika ada trigger atau ada hal yang nyolek gitu ya, tanda kutip, boom, gitu kan, meledak, gitu kan. Karena kalau kita lihat dari point of view seorang Nikita Mirzani, nggak mudah loh jadi dia. Nggak mudah. Dengan anak 3, dengan perjalanan pernikahan, dan dengan image orang terhadap dia, gitu. Kasarnya kadang suka, ya Allah, belum banyaknya kecewa dia sama laki-laki kan. iya, dan apa namanya, kadang suka, oh gila ya, hebat ya gitu. Maksudnya gini, dia harus bisa bertahan, dia harus bisa berdiri tegak di antara judging orang gitu kan, lu tuh gini, lu tuh gitu, padahal dan mungkin ada momen-momen yang dia pengen menjelaskan, ini gue loh, gue tuh sebenarnya ya kalau lu tahu ya, gue tuh kasarnya babak belur ngegedein anak, gue tuh harus struggle, gue tuh harus segala macam. Tapi mungkin ada saatnya juga terserah lah orang mau ngomong apa, karena kan apalagi public figure ya, jadi dia harus menjelaskan ke berapa ratus juta orang gitu kan, dan itu jadi kan nggak mudah. Kayaknya kalau hatinya mah bohong kalau dia sekuat itu gitu. Iya, dan bohong kalau dia sebenci itu sama anaknya gitu loh. Makanya kalau saya lihat dia marah dengan judgingnya netizen, wajar karena dia tuh udah capek, udah berjuang segitunya, dan udah bela-belain. Lu nggak tahu gitu kan, mereka nggak tahu sebenarnya, lu nggak tahu di belakangnya gitu kan. Tiba-tiba dan dijudge. Kemarin apa ya, pas hari apa ya, akang nanya, bu apa sih bu berita Loli, emang dia rada ngebahas kan, terus kebetulan ada momen, ada kejadian yang hampir mirip ya, aku jelasin gini, ya Kang, pada akhirnya seorang ibu semarah-marahnya sama anak, sekesal-kesalnya sama anak sampai bilang nggak mau ngurus, itu bohong. Contohnya kemarin pas akang pagi-pagi dia teh apa ya, baju seragamnya nggak ada, baru pagi kan subuh gitu kan biasanya dari kecil kita kan biasa ini siapin dari malam gitu kan, tiba-tiba malam minggu kemarin kan tiba-tiba pagi, bu seragam aku mana ya, itu kan hal yang nggak enak ya, maksudnya gini, ngedadak gitu loh, harus nyari juga kan pasti akan, dan di situ aku marah, akang kenapa sih, kan akang tahu kita tuh udah terbiasa dengan aturan siapin dari malam, berarti kan nggak nyiapin, terserah, aku ngomong gitu, terserah, ibu mah nggak mau tahu, terserah, cari sendiri, terserah, pokoknya mau nggak sekolah terserah, mau sekolah pakai baju yang lain terserah, ibu mah nggak mau tahu, nggak mau peduli. Dan aku baru sadar sambil marah-marah, terserah, tapi aku jalan, aku ingat banget kalau diingat ya Allah, itu konyol banget sih Ca gitu, terserah ibu tuh, tapi jalan. Jadi kalau kan pilihannya cuma di lemari kamu, lemari gatan gitu kan ya, sama tumpukan setikaan, terserah ibu mah nggak mau, tapi itu tuh sambil marah, emang kesel banget, sambil marah sambil buka lemari kamu nyari, oh nggak ada, masih marah, buka lemari gatan nggak ada. Nah itu akang ingat nggak, merhatiin nggak kalau ibu marah waktu itu, tapi ibu di bawah sadar ibu mah anggernya nyariin gitu kan, kesel tapi tetap aja nyariin gitu, dan akhirnya ketemu, oh iya ya bu ya. Nah itu makanya aku bilang kejadian Loli dan Nikita Mirzani itu banyak banget ngasih insight gitu ya buat aku pribadi terutama, bahwa bukan tentang benar salah di sini kan, dan ketika kalau misalnya orang lihat jahat banget sih sampai digotong si Lolinya bla bla bla, pasti ada proses lah gitu kan, pasti ada proses. Kenapa? Semalam saya tuh dengar rekaman suaranya Nikita Mirzani yang bilang, kalau gue tahu masa depannya kayak gini nggak akan gue lahirin sekalian. Terus ada perkataan gini, kalau mau ngerasain lu urus tuh, lu ambil dia terus lu urus biar lu tahu gimana beratnya ngurus dia. Nah berarti itu kan poinnya kan, dan dia tuh udah merasa bebeakan ya, untuk dia. Dan itu kan rasa-rasa yang dipendem kan, yang selama ini enggak kok gue bisa, enggak kok gue nggak apa-apa, tapi pasti ada masa downnya di kita gitu kan, ada masa ngerasa ya Allah kenapa ya kok aku harus ngebesarin anak sendiri, pasti ada momen itu, walaupun yang enggak gue mah nggak apa-apa, gue mah nggak butuh cowok, enggak, artinya
eh, ini tuh momen ya pada ini baru insight barusan. Ini adalah momen lelahnya si anak dan si ibu. Ya kan? Momen lelahnya si anak gitu. berbarengan, saling kecolek, saling men-trigger yang akhirnya sama-sama meledak. Gitu kan? Dan kayaknya nggak bisa, maksudnya ya lu salah sebagai ibu gitu kan, atau lu anak durhaka, kayaknya nggak bisa gitu ya pada akhirnya gitu ya. Setelah aku jadi dari si Nikita juga kan banyak yang ibu durhaka, nggak bisa juga begitu. Nggak bisa. Setelah aku jadi ibu gitu ya, dan aku pernah jadi anak seumur Loli gitu kan, dan sampai sekarang masih alhamdulillah masih jadi anak, aku paham itu gitu loh. Maksudnya konflik anak dan orang tua tuh akan tetap ada gitu kan, walaupun kita mindsetnya enggak, aku pengen jadi anak soleh, pengen jadi anak berbakti, akan ada konflik karena ya kita dua orang gitu kan ya, ibu anak gitu kan konteksnya ini ya, ibu anak yang dua-duanya tidak bisa selalu saling membahagiakan, dua-duanya tidak bisa selalu saling memahami gitu kan, walaupun segede apapun seumur kita juga kan masih ada aja yang apa sih gitu kan, si mama teh atau si bapak teh misalnya gitu kan, itu gitu kan, jadi akan ada. Nah mungkin kalau dari point of view aku adalah dua-duanya saling, kebayang aku ya, Loli paham kondisi mamahnya, kondisi ibunya yang dia harus sebagai single parent, akhirnya banyak maklum, banyak yang udahlah nggak apa-apalah mama aku kasihan, misalnya ketika ada unek-unek sedikit misalnya gitu, kebayang aku ya, ini mah kan dari aku nggak tahu banget kan sebagai Loli ya, udahlah nggak apa-apalah, dan segitu juga mama aku tuh hebat loh gitu kan, mama aku tuh berjuang loh sendiri buat aku dan adik-adik aku gitu kan, jadi banyak melakukan pengabaian gitu kan, udahlah nggak apa-apalah. Terus misalnya kesel lagi, misalnya apa ya sih apa? Di proses sebelum meledaknya. Di proses sebelum meledak ya, udahlah nggak apa-apalah, iyalah aku paham lah kenapa si mama marah misalnya gitu kan, ya kan, kebayang sih dia harus jadi ayah, jadi ibu gitu kan, dengan segala ininya, iyalah. Tapi kan ya itu kan pengabaian, artinya pengabaian itu bukan pemahaman yang paham sepenuhnya, itu hanya permainan logika ya, kognitif. Ketika kita ada rasa nggak enak, dicari alasannya, pembenarannya gitu kan. Itu sama mungkin Nikita Mirzani juga ya, dengan Loli yang lagi masa puber gitu kan, masa-masa beranjak dewasa gitu kan, lu kok gini sih, dan mungkin ada ketakutan, yang namanya anak perempuan ya, pasti semua orang berharapnya anak kita tidak mengalami hal yang tidak mengenakan yang pernah kita alami gitu kan, apalagi anak perempuan kan, dijaga segala macam, pasti mungkin lebih keras gitu kan, jangan gini jangan gitu loh, dan itu diperburuk sama resiko public figure kan begitu kan, begitu ada masalah langsung banyak judging dari mana-mana, yang banyak suara yang ikut ngomong, yang kan banyak penilaian, kan orang lain yang ngelihat itu selalu begitu kan, selalu merasa lebih tahu dari yang menjalankan gitu kan, padahal mungkin masalahnya kecil, tapi ketika banyak suara yang ngomong, banyak pendapat yang masuk, akhirnya kan jadi yang oh iya ya bener ya gitu, oh iya gitu kan, akhirnya jadi besar gitu kan, jadi ngegulung. Iya, makanya itu sih si beratnya jadi public figure tuh begitu, karena kita nggak bisa ngatur mereka juga, dan nggak bisa gini ya, itu sih resiko lu jadi public figure. Misalnya ada netizen ngomong gitu ke Nikita Mirzani, nggak bisa gitu loh. Saya tahu saya public figure, saya tahu itu, tapi ada momen-momen yang ya sama manusia juga. Atau misalnya itu kan resiko lu jadi anak public figure gitu kan, misalnya kalau iya, tapi kan kita kan tetap punya rasa kan, tetap punya hati gitu, dan kita nggak bisa ngomong kayak gitu karena kita bukan Loli. Itu intinya, karena kita bukan Loli, karena kita bukan Nikita Mirzani, akhirnya kita hanya bisa berpendapat apa yang terlihat saja di Instagram, di TikTok, berapa menit sih, atau video lengkapnya pun cuma berapa. Oke, misalnya videonya 3 jam, cuma 3 jam, tapi di balik itu ada berapa puluh jam
hubungan mereka sebagai anak, sebagai ibu. Ada perjalanan berapa tahun, berapa hari, berapa bulan yang mereka lewatin dan kita nggak tahu nggak gitu ke kan, expose. nggak ke expose gitu kan. Ya, Dan kalau aku pada akhirnya dan yang berkomentar kan kita juga nggak tahu, kan random banget itu si background orangnya kayak gimana kan. ya kan orang yang suka dia bilang kan sumbu pendek ya, maksudnya orang tuh ngelihat jempolnya cepet banget. Karena kan gini loh, kalau misalnya ada orang yang lagi hari itu dia moodnya buruk lah, lagi kesel gitu, terus ngelihat kayak gitu, dia berkomentar dengan pedas, dia berkomentar dengan kata-kata banyak kan orang-orang yang kata-katanya juga sampah gitu. Kata saya mah kan dia seenaknya ngomong pelacur kayak ngomong apa kayak gitu. Itu kan mungkin pada saat itu ada kepuasan untuk si yang komennya karena dia lagi Iya. lagi Atau mungkin kasusnya sama. Ya kan, misalnya dia lagi sakit hati sama ibu ya. Ketika ngelihat berita Loli, oh iya kan emang ibu tuh nggak boleh kayak gitu, ibu tuh gini. Atau ya itulah, kalau kita sebagai ibunya gitu ya, ada konflik sama anak yang kasusnya sama, ceritanya hampir mirip, jadi yang iya nih kan, tapi dia tidak bisa melakukan seperti Nikita Mirzani, gitu kan. Itu harusnya memang yang bener lah nih kita bla 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 gitu kan, ya itulah gitu. Ya, Manusia mah gitulah. Gitu. Makanya kan paling enak nge-judge orang tuh paling enak gitu sebetulnya, tapi kalau di posisi orang yang di-judge ya itu berat. Iya. Dan jadi, ya pada akhirnya jadi kita nggak bicara masalah benar atau salah ya. Gitu. Kalau misalnya kita bicara benar atau salah juga hidup kita juga masih banyak yang salahnya. Terus kita nggak tahu detail gimana kan. Iya. Kalau misalnya kita lihatnya dari agama nih, ya memang seburuk apapun itu dia ibumu gitu ya. Karena tapi gitu kan, tidak jadi menggugurkan kewajiban bakti kan gitu. Nah, cuman kita kan nggak tahu background di belakangnya. Tapi makanya aku lebih melihatnya mengambil banyak pelajaran dari kasus itu. Ya kalau aku terus hanya mengatakan anak-anak kamu harus gitu kan ya, kamu harus nurut sama ibu, kamu harus kayak harus ngikutin apa mau ibu bla bla bla. Mungkin akan entah besok, entah lusa atau berapa tahun akan ada momen waktunya ya kan meledak gitu loh. Artinya aku sebagai ibu bukan hanya sekedar harus didengar, tapi aku pun harus mau mendengar dengan kelapangan hati, dengan telinga yang mendengarnya dengan besar gitu loh. Dan ada saatnya ketika aku mendengar anak-anak ngomong ataupun komplain, aku harus bisa menahan mulut aku untuk tidak bicara pada saat mereka sedang bicara gitu kan. Kalau mereka udah selesai ngomong, baru aku boleh ngomong. Cuman ya kan banyak kita ya gitu kan, banyaknya karena merasa kita hidupnya lebih lama, kita lebih tua. Ketika anak komplain sedikit atau anak baru kita sedikit kan yang enggak tuh kan gini kata ayah mah, soalnya ayah tuh dulu ya bla bla bla. Karena buat orang dewasa itu receh. Itu receh karena kita udah ngalamin masalah yang besar banget. Nah, tapi kan buat anak enggak. Jadi itu masalahnya. Begitu ada satu masalah yang kita lihat, kebanyakan orang itu perspektifnya dirinya dia sendiri gitu. Jadi POV-nya dari dirinya dia sendiri. Harusnya begini kata saya, harus begitu. Harusnya pas begitu orang bermasalah, POV-nya kita harus bisa di usia dia di yang itu, memang bermasalah. Sama kayak waktu kasus yang siapa Adi atau Gata yang mau perpisahan, saya kan mau perpisahan kelulusan, terus ada orang tua bilang nggak usah jalan-jalan, masih SD ini nggak penting. Aku ngelihatnya nggak penting tuh kata siapa, kata kita, karena kita udah ngalamin lulus SMP, SMA, kuliah, mungkin ada yang S2, itu nggak penting. Tapi buat anaknya yang ngejalanin, dia baru pertama kali lulus SD, apalagi temenan 6 tahun, itu sangat penting. Nah itu memorable gitu kan. Nah aku selalu mudah-mudahan istiqomah selalu melihatnya sebagai diri si anak gitu kan itu, dan ya kan udah untuk mencegah bom waktu itu kan artinya dengar dan mendengarkan, memahami dan dipahami gitu kan, supaya salah satunya supaya bisa ngasih paham ke si anak kalau misalnya ada apa-apa juga kamu harus melihatnya sebagai ayah itu gimana. Iya, dengar dan didengar, memahami dan dipahami,
mengerti dan dimengerti kan itu ya kan maksudnya gini jadi kasual jadi Kasuat-suat. jadi sebab akibat maksudnya gini pada akhirnya ya kalau mau ngelihat ego oh aku ibu lebih gede gitu kan lebih tua kamu enggak Lebih tapi pada powerful. akhirnya lebih powerful tapi ternyata setelah aku mencoba menjalani lebih mendengar anak-anak ternyata anak-anak pun lebih mudah untuk mendengar pendapat kita arahan kita gitu loh dan mereka pun nyaman karena mereka nyaman sama kita karena kita pun memberi ruang nyaman untuk mereka gitu kan gitu loh dan Jadi ya kesimpulan si kasusnya Loli sama Nikita mah ya tanggapan terbaiknya harus harus diberi ruang masing-masing untuk berubah dan untuk mengubah gitu kan mungkin kalau sekarang udah sebesar ini mungkin butuh pihak-pihak lain untuk bisa mengubah tapi artinya bukan sekedar kamu salah aku benar gitu kan atau udah bukan lagi bicara salah dan bukan benar. bicara salah tapi yuk bareng-barengnya nggak apa-apa mungkin kasih jarak gitu kan kasih ruang masing-masing tapi pastikan dan yakini bahwa dua-duanya sedang dalam proses berubah dan berubahnya itu berubah dalam kondisi paham aku harus berubah paham aku melakukan kesalahan paham ada yang keliru paham ada yang tidak benar paham aku menyakiti ibu aku paham aku menyakiti anak aku paham bahwa sampai kapanpun kita adalah hubungan darah paham bahwa ada Allah gitu kan ya paham bahwa ini tuh hal yang di luar prediksi tapi sebenarnya sudah bisa diprediksi ya kan dari awal gitu Dan yang paling penting itu paham kalau tidak ada ibu yang sempurna dan tidak ada anak yang sempurna. Paham untuk tidak saling menuntut sempurna Nah, itu. tapi saling memahami ya. Nah cuman kan part terberatnya itu untuk maunya dulu. Iya. Dari ibu dan anaknya ini mau untuk berubah ke situnya dulu. Nah, yang bisa kita lakukan yang kita nonton, yang kita menyaksikan di sosmed, yang bisa kita lakukan itu cuman mendoakan. Iya. Mudah-mudahan Allah mudahkan, mudah-mudahan hatinya Allah lembutkan. Gitu. Mudah-mudahan Allah membolak-balikan hati mereka, keadaan mereka. Karena aku percaya semua orang punya hati. Hatinya itu kan fitrahnya suci ya, gitu kan. Dan hati itu punya Allah gitu. Jadi jujur miris sebenarnya gitu loh. Ngelihat kayak gitu pasti dua-duanya sakit lah gitu loh. Sekarang gini, Loli misalnya. Mau sejahatnya sama Nikita Mirzani. Lu mau kemana lagi? Oke, lah katanya bapaknya masih ada. Faktanya kan dia hidup dari awal sama ibunya. Lu kebayang nggak lu kalau kehilangan ibu? Iya kan? Atau misalnya auzubillah ketika tiba-tiba marahnya belum selesai, belum sempat minta maaf. Salah satu udah diambil. Nikita Mirzani diambil. Oh, nyeselnya kebayang kan gitu. Atau posisinya ada di Nikita Mirzani gitu ya. Semarah-marahnya sama Loli, sebenci-bencinya. Kita yang ngelahirin. Masih kerasa banget pasti mulasnya ngelahirin. Terus perjuangannya. Dari yang bayi sampai gede gitu ya. Terus. Dan saya yakin kok Nikitanya tahu Loli ngapain aja gitu. Iya. Gak akan selos itu dia pasti merhatiin sebetulnya. Karena kan ternyata memang kan bilangnya kan udah dikomunikasi ke keluarga lah segala macam. Ternyata enggak, itu bukti bahwa semarah apapun ibu nggak akan berbuat hal yang tolol ya gitu loh. Ya, Dan tapi kan orang-orang luar yang menyaksikan ini dan jadiin ini sebagai tontonan menarik buat mereka. Begitu, ternyata nggak dikeluarin, wah nyinyi. Oh sensasi, oh apa, padahal bukan itu. Aku pas ngelihatnya, oh iya bener ya. Aku pas ngeliat langsung gini ya, iya ya, ibu mah gitu ya, gitu loh. Semarah apapun gitu ya, pasti akan tetap ada. Kang, tong di acak-acak Kang. Nuhun ya Kang. Pasti akan tetap mendoakan di dalam nangisnya. Akan tetap mendoakan dijaga keselamatannya, dilindungi sama Allah di antara marahnya. Gitu kan akan tetap
hariwang, tetap khawatir sama anaknya di antara di saat kebenciannya gitu kan, itu gitu. Dan banyak aku ngelihatnya banyak banget Insa, dan aku nggak pernah yang nggak tahu ya, sampai saat ini aku ngelihatnya pas di kebayang nggak, pas digotong aja itu pasti di kita menjadi sakit. Anak diseret, bukan diseret, di wah gitu kan, terus si Loli itu kan yang nangis kan, yang teriak-teriak. Saya nggak Itu- tahu sih, saya nggak ngeliat. ngeliat itu aku ngeliatnya sakit, bukan yang aku yakin di kita jadi bukan gini, oh puas kan gue berhasil kan bawa lu balik, enggak. Walaupun mungkin Mungkin ada sisi itu, tapi mungkin yang ditampilkannya begitu, ya tapi tapi enggak. Ya kan bahasa tubuhnya orang terlihat kelihatan kok, yang dia kan pakai masker kan, matanya gitu ya, bahasa tubuhnya, dan ya gitulah. Dan ya itu kalau dari Lolinya kan misalnya katanya masih ngamuk atau apa, ya mungkin wajar di usianya gitu kan, lagi pengen menunjukkan ini gue bisa hidup tanpa ibu gitu kan, gue bisa kok nyari uang sendiri. Egonya kan masih gede, iya kan, ya umur segitu kita juga kan bisa enggak lah, apa sih gitu kan, dimarahin atau apa, egonya masih gede gitu, merasa bisa semuanya merasa sendiri. bisa semuanya sendiri. Dan itu kan kemarin ada kan, gue beli ini pakai duit gue lah, gue beli ini pakai bukan dari duit lo, merasa tuh kan aku bisa. Padahal ya itulah, balik lagi, mungkin Itu. kamu nggak tahu di saat kondisi kayak gini ibu kamu pun tetap mendoakan mungkin gitu kan. Makanya kan kalau kita baliknya ke agama, walaupun semua di dunia ini seorang anak dia kasih ke ibunya semua, kata ulama zaman dulu kan, itu tidak sebanding dengan perjuangan ibumu, bahkan untuk satu helak nafasnya pada saat melahirkan. Walaupun misalnya dibilang, oh berarti kita nggak boleh punya marah sama orang tua, oh berarti kita kalau misalnya orang tua jahat sama kita, misalnya orang tua nyakitin hati kita nggak boleh marah. Boleh. Kalau aku selalu berpikir gini, marah, sedih, kecewa, sakit hati, benci itu dari Allah, nggak apa-apa. Tapi bilang ke Allah, ya Allah, saya masih marah sama ibu aku karena ibu gini. Ya Allah, bantu secepatnya hilangkan rasa marah ini, karena saya masih butuh doa ibu, saya masih butuh berkaman Allah dia gitu kan ya. Tapi menyerahkan ke Allah rasa marah itu, dan jujur sama Allah, dan berproses, nggak apa-apa. Islam itu indah, Islam itu mudah aturannya, dan Allah pun bukan yang saklek ya. Allah tuh justru menghargai orang yang berproses, orang yang berprogres, tapi yakinkan dan pastikan bahwa kamu sedang menuju untuk memaafkan gitu loh, gitu kan. Dan Allah tahu loh, maksudnya kita cuma ngomong, ya Allah mudah-mudahan aku untuk cepat memaafkan, tapi di dalam hatinya enggak lah, gue juga malas maafin. Kan Allah tahu ya, Allah tuh nggak bisa dibohongin ya. Allah tuh enggak yang kamu harus maafin cepat, kamu nggak boleh, kamu tuh durhaka gitu, enggak. Tapi Allah tuh menghargai proses kita loh gitu. Dan tapi manfaatkan kesempatan Allah memberikan kita berproses gitu kan gitu. Ya, cara kan lebih ke cara, makanya ada adab ya. Kesimpulan kami mah mudah-mudahan Allah mudahkan, mudah-mudahan Allah lembutkan hatinya dua-duanya gitu, karena hubungan anak sama ibu itu nanti sampai akhirat gitu. Dan mudah-mudahan kita sebagai orang tua tidak harus mengalami bom waktu yang meledak dalam proses pengasuhan anak, dalam proses menemani, membersamai, mengembangkan anak-anak kita. Mudah-mudahan Allah mudahkan komunikasi kita sama anak-anak, Allah selalu lembutkan hati kita dan anak kita, Allah mudahkan kita untuk selalu mudah minta maaf ke anak, dan Allah pun mudahkan anak kita untuk mudah minta maaf ke kita gitu kan. Dan satu hal sih, mudah-mudahan kita sebagai orang tua tidak merasa anak itu punya kita, anak itu dalam kuasa kita, anak itu dalam genggaman kita, anak itu adalah proyek patung yang bisa kita ukir sesuai dengan yang kita mau, bukan gitu. Karena kalau ngerasa kayak gitu, akhirnya merasa memiliki, merasa berjasa, merasa kamu kan karena ibu gitu kan, itu yang akhirnya akan ada bom waktu. Wah aing mah gitu kan. Iya kan. Itu mudah-mudahan, romantis banget sih. Ngadepin gitu. Ya mudah-mudahan itu, karena
pasti nggak mudah. Proses membesarkan anak itu nggak mudah, proses pengasuhan itu nggak mudah gitu kan. Tiap anak beda-beda. Karena kenapa prosesnya juga banyak yang tidak mudah, karena bisa jadi kitanya aja nggak kenal diri kita. Kita nggak kenal diri kita, kita belum selesai dengan diri kita, kita harus mengenal anak kita harus membesarkan, membimbing anak kita di koridor Allah, gitu kan? Itu kan sedangkan kitanya aja nggak kenal dan belum selesai, itu pasti lebih nggak mudah gitu. Makanya kita Jadi sebetulnya untuk yang udah berpasangan dan punya anak itu, kan begini nih, banyak orang itu yang masih tenanawan lah orang mah, tenanawan orang mah. Nah, kalau misalnya sayang sama diri sendiri, selesaikan di diri sendiri nih. Kalau ternyata tuh orang mah tenanawan, ya udah kalau kamu sayang sama pasangan kamu, selesaiin diri kamu sendiri. Kalau dia masih denial, enggak, pasangan saya nggak apa-apa ya. Kalau kamu sayang sama anak kamu selesaiin dulu diri sendiri. supaya kamu bisa sayang dengan anak kamu dengan seutuhnya. Kalau misalnya enggak lah, anak aku nggak apa-apa. Yang terakhir, kalau kamu pengen meninggal dengan hisab seringan-ringannya dan kamu pengen meninggal dengan keadaan yang apa ya, fitrah, selesaikan diri kita, selesaikan diri sendiri, gitu sih, gitu. Karena Kalau Allah masih, melahirkan kita tuh tanpa luka. dan dalam keadaan fitrah. Dan kalau misalnya sampai di titik itu masih yang enggak kok, aku mah nggak apa-apa, aku mah, berarti Doain berdoa aja. sama Allah, ya Allah lembutkan hati hamba, ya Allah jauhkan hati hamba dari merasa paling benar, dari merasa paling soleh, paling kuat, paling suci. Ya Allah, hamba berserah kepadamu karena hati ini milikmu dan hamba kembalikan kepadamu, lembutkan hati hamba. Itu makanya hikmah dari inti dari Allah itu lebih menyukai pendosa yang bertobat daripada Pendakwah. orang soleh yang merasa soleh, pendakwah yang merasa soleh. Sudah selesai. Terima kasih. Jangan lupa harus selalu tonton podcast ringan kami. Kalaupun dianggap berbobot, alhamdulillah. Kalaupun dianggap banyak insight dan bisa memberikan manfaat, alhamdulillah. Kalaupun dianggap receh, memang. Kalaupun dianggap receh, memang. Karena kami membuat ini obrolan yang kami sering ngobrol. Tiap anak-anaknya ada kucing, tiap anak-anak sekolah di rumah udah sepi, kita sering ngobrol apapun. Jadi daripada cuma sekedar ngobrol, tinggal pasang kamera, direkam. Mudah-mudahan dapat insight, karena obrolan kita pun kadang dapat insight dari orang-orang lain gitu kan. Doakan kami mudah-mudahan sehat selalu, doakan semoga Allah selalu menjaga hati kami, doakan anak-anak kami Arzigatan Gavin jadi anak-anak yang soleh, dimudahkan rezeki halalnya, dibukakan pintu rezeki sebanyak-banyaknya. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Jangan lupa ajak orang-orang buat nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke? Jangan lupa follow Instagram garlica.maulid ya. Pakai dot ya, karena ada yang nggak pakai dot itu. Dot empeng kalau kata Dot empeng. Kodan. Terus apalagi? Oke. Mudah-mudahan kita selalu sehat, mudah-mudahan Allah selalu berkahi setiap ikhtiar kita. Mudah-mudahan Allah selalu pantaskan dan ridhoi segala ikhtiar baik yang kita lakukan. Wassalamualaikum. Ngomong atuh. Kita bareng-bareng. Kita biar kayak Upin Ipin. 1, 2, 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian sana ya, terus saya dubbing. Ya. Assalamualaikum. Emang ngadep sana boh. Gitu ta, jadi emang begetan, begetan saya. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.